ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk bersorak-sorak bagi Engkau. Haleluya, amin. Saya sapa kita sekali lagi, shalom saudara. Puji Tuhan ada sukacita kita hari ini. Amin. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian hatiku percaya. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kaulah sekali lagi jawab, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar nanti kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dapat menjadi ilmu baru dari kehidupan kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita, saudara. Naikkan pujian. Sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan. Saya undang semua jemaat langsung berdiri. Yang terbaik, dan selanjutnya saya serahkan kepada Hamba. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika kami ada di dalam rumah-Mu, ketika hati kami mengucap syukur, ketika kata per kata kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan,
itu adalah kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Sebab di dalam rumah-Mu kami akan mendapat kekuatan yang baru. Sebab di dalam rumah-Mu kami akan bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sebab di dalam rumah-Mu, disitulah kami taruh beban, pikulan, segala kekhawatiran, dan segala apapun yang menjadi kesulitan kami, dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar, namun Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang kenal kami secara pribadi, dan Engkau Allah yang mau melakukannya bagi kami. Hari ini adalah hari ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ini membuktikan bahwa Engkau menjagai kami dengan begitu baik. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari pertemuan kami dengan Engkau di sini Tuhan, di rumah-Mu, di Sion, tempat pijakan kaki-Mu. Dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau pun ingin bertemu dengan kami. Dan saat kami memuji Engkau, biar kiranya segala puji sembah dan ucapan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang memberikan kami kekuatan yang baru, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sebab Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah sesuatu yang harus kita jalani, bukan? Nah, kita sudah menjalaninya, entah sudah berapa tahun kita jalani, entah sudah berapa banyak ujian, pencobaan, atau mungkin hal-hal yang begitu mengerikan barangkali, ataupun yang begitu menyedihkan barangkali. Nah, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan dalam suatu ibadah yang besar di mana hadirat Tuhan turun, ya mungkin pendetanya juga pendeta gede dalam tanda kutip gitu ya. Nah, terlihatlah di situ begitu banyak orang-orang sakit, ya karena Yesusnya sama, Yesus yang menyembuhkan. Tetapi seringkali kita lihat ya, sementara ada mereka yang loncat-loncat, yang gembira, yang buta melihat, tongkatnya dibuang, tetapi tidak sedikit juga mereka datang pakai kursi roda, pulangnya masih pakai kursi roda. Mereka datang dipakai kursi tempat tidur sakit, pulangnya juga demikian. Nah, itulah kehidupan, seringkali membuat jadi banyak pertanyaan kepada setiap kita. Nah, dalam keadaan sehari-hari juga begitu. Ketika menghadapi masalah, pengennya sih rasanya nih Tuhan langsung deh Kau bertindak, Engkau pan kenal aku. Saya pengennya seperti itu, tapi seringkali lagi-lagi tidak terjadi demikian. Atau ketika kita sedang sedih, kita menghadapi masalah, ketika kita merasa dijolimi, disakiti, rasanya kita bilang, Tuhan kan Engkau pembelaku, ya udah kirimkanlah malaikatmu, Engkau hukum tuh dia tuh. Kayaknya seperti itu. Tapi ada yang memang demikian, pembelaan Tuhan begitu langsung drastis, tapi ada juga yang memang seakan-akan bisa membuat menjadi meragukan. Atau kadang-kadang ketika engkau dalam permasalahan bisnis yang begitu sukar, ya persaingan, kemudian juga komoditi,
kemudian ada kuota-kuota yang dibatasi, kemudian juga ada bermacam-macam lah permasalahannya. Bukan nggak mungkin semua itu seakan-akan kerikil-kerikil kecil namun tajam dan menyakitkan. Bahkan terkadang itu seperti paku-paku kecil pada ban roda kehidupan ekonomi kita. Bukan nggak mungkin tuh langsung kempes bannya, lalu kita seakan-akan jalan di tempat. Halo? Pernah ngalamin kayak gitu? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, sederhana-sederhana saja, agar kita lebih paham, agar kita lebih yakin, agar kita lebih mengerti siapa Allah itu, siapa Tuhan yang dahsyat itu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub, dan Allah yang sampai sekarang yang Alfa dan Omega, yang melalui Yesus Kristus lalu kita dipertemukan dengan Allah yang besar itu. Ya, kita akan baca dulu 1-2 ayat. Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tentu ini bukan sesuatu yang baru yang kita baca. Kisahnya bahkan mungkin kita sudah hafal. Ada seorang janda ya di Sarpat, punya seorang anak, dan keadaannya adalah lagi keadaan sulit, kemudian kelaparan ya. Kalau sulit mah mungkin masih bisa, ini kelaparan, dan Elia diutus ke situ gitu ya. Nah, singkat cerita ketemulah Elia berkata gitu, ibu kasih aku roti ya, aku lapar nih, jangan lupa ya sekalian nama airnya, air es, tahu aus nih gitu ya. Si ibu kaget kan, si ibu bilang, demi Tuhan yang hidup. Ini kalau bahasa kita ya, bahasa gaul, supaya kita gampang aja gitu, supaya mudah bagi kita. Si ibu bilang gini nih ya, demi Tuhan yang hidup nih ya, mau roti bundar, roti lonjong dan lain-lain nih ya, aku nggak bisa buat. Memang ada si tepung di tempayan ya, kira-kira cuman segenggam. Terus ada juga minyak sih, dikit banget. Nah, aku dan anakku sedang mencari beberapa potong kayu bakar. Begitu bunyinya ya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa baca lagi dengan lebih cermat, lebih teliti. Mencari beberapa potong kayu bakar. Kalau beberapa potong tuh berarti bukan masaknya banyak gitu ya. Nah, dari beberapa potong kayu bakar itu lalu akan membuat roti. Habis itu aku akan makan deh berdua anakku. Habis makan terus gimana? Ya udah aku mati. Lah nggak ada lagi yang dimakan. Seperti itu. Tapi kemudian Elia berkata seperti yang kita baca tadi, jangan takut, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buat dulu kepadaku, kata Elia, sepotong roti bundar kecil ya. Kalau kecil ya saya nggak tahu lah ukurannya seberapa begitu ya, pokoknya begitu bunyinya, bukan? Setelah itu barulah kau buat engkau dan untuk anakmu. Singkat cerita nih ya, lalu terjadilah mujizat besar. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tepung dalam tempayan itu nggak habis-habis. Demikian juga minyak dan dalam buli-buli itu juga nggak habis-habis. Terus gimana tuh? Nah itu dia ya, berarti si ibu bikin terus ya, bikin terus makan.
buat Nabi Elia, buat aku, buat anakku kan. Besok pagi lapar lagi nih, gimana nih ya, lihat lagi, ada lagi, bikin lagi gitu ya. Nah demikianlah Nabi Elia dan ibu itu terpelihara oleh anugerah Tuhan dalam keadaan kelaparan. Masalahnya mujizat itu terjadi dan yang kelaparan banyak, dan yang percaya dan yang katanya beriman juga banyak. Tetapi mujizat besar terjadi sama ibu ini. Ibu yang keadaannya yang berkata, hari ini aku makan, besok aku mati. Kalau kita terjemahkan, hari ini aku hidup, besok aku mati. Kalau penyakit, kira-kira bagaimana tuh Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau saya merenung, kalau penyakit berarti stadiumnya stadium akhir. Iya toh? Hari ini hidup, ya besok ya udah selesai. Pas stadium akhir artinya bukan penyakit-penyakit ringan. Kalau ekonomi bagaimana tuh? Ekonomi mungkin kalau kita gambarkan ya, satu perusahaan yang bagian keuangannya macet, marketingnya mandek, terus likuiditasnya nggak bisa cair gitu ya, terus utangnya membengkak, kan pasti ada pinjaman-pinjaman gitu ya. Itu kayaknya seperti telur di ujung tanduk, tinggal diumumkan pilot lalu dilelang, habis pulang kampung selesai. Terus kalau rumah tangga bagaimana? Aduh, rumah tangga jangan dipikir itu mudah ya. Kalau seorang pemuda dan pemudi datang sama saya, ya pernah lah ngalamin kan, datang sama saya bilang, Om, kami mau menikah. Bener, kami sama-sama cinta. Bener, kami udah janji mau sehidup semati. Wah, bagus banget tuh, bagus banget. Tapi zaman sekarang nih, zaman now, cinta sama janji aja nggak cukup. Nggak cukup, harus dihitung-hitung dari mana sumber-sumber untuk makan. Karena nggak bisa bahagia cuman makan cinta, bukan? Saudara jawabnya bukan. Iya gitu ya. Nah kita balik lagi. Rupanya Tuhan memberikan contoh. Jadi si Elia dari Sungai Krit, kamu berangkat ke Sarpat. Nanti di sana akan ketemu seorang ibu. Rupanya Elia dan ibu itu akan menjadi contoh teladan. Dan terutama juga buat kita-kita hari ini. Kenapa demikian? Karena ibu itu mengalami berkat dan mujizat besar. Dia terluput dari kematian, dia terluput dari kekurangan, bahkan dia bisa bersuka cita, bahkan dia lihat, dia mengalami bagaimana Tuhan menolong dia. Halo? Masalahnya di mana kalau dibandingkan dengan yang lain yang sampai berkata, ternyata Tuhan melupakan aku. Di mana bedanya sampai ada yang berkata, kalau begitu cukup sampai di sini saja dah. Aku kira percaya sama Yesus enak, kok tambah susah. Lalu di mana bedanya? Lalu pendeta bilang, Allah yang sama, Allah yang mengasihi, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Lah, kok aku nggak ngalamin? Di sini sih nggak ada. Saya lihat di sini wajah-wajah yang diberkati semua. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan.
Dan ibu itu adalah yang mengalami, sebab Allah mencari umatnya yang dapat dipercaya untuk Allah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bukan soal derajatnya, bukan soal keturunannya, bukan soal pendidikannya, bukan soal relasi-relasinya, tetapi Allah cari orang yang bisa dipercaya. Dan ibu ini orang yang sederhana, bahkan yang udah sekarat istilahnya, yang berkata hari ini aku makan, besok aku mati, tetapi dia bisa menikmati. Dan Allah pilih dia karena Allah percaya kepada ibu ini. Apa sih kriterianya dia percaya oleh Allah? Tentu kita menganalisanya secara sederhana ya, secara bebas saja. Menurut saya ini yang saya alami, dipercaya oleh Allah itu adalah orang yang berani mempersembahkan sesuatu yang menjadi kesayangannya untuk dibawa di bawah kaki Tuhan, walaupun ada resikonya. Nabi Elia bilang, ya buat deh, buat dulu roti bundar kecil ya, habis itu bawa dulu kepadaku. Itu seakan-akan dibawa di bawah kaki Tuhan. Resikonya ada nggak? Ada resikonya. Mama, gimana sih orang kita aja kekurangan, itu orang baru itu kita kenal juga enggak, pakaiannya sih jubahnya tuh kayak hamba Tuhan tuh, tapi kan juga banyak hamba Tuhan yang cuman jubahnya doang. Nanti kalau ternyata itu hamba Tuhan abal-abal gimana tuh? Lalu gimana nih kita mau segini-gininya masa mau dikasih? Mungkin anaknya. Terus si mama juga mikir, dia pikir lagi, dia renungkan lagi, ditimbang-timbang lagi, dipikirkan lagi, mungkin 1000 kali mikir tuh. Namun akhirnya karena ibu ini seorang yang beriman, lalu dia putuskan, dia bertindak, dia percaya ini adalah sesuatu yang seakan-akan Tuhan uji dalam keadaan kekurangan. Lalu dia buat. Itu sebabnya tadi saya berkata, orang yang dapat dipercaya oleh Allah adalah orang yang berani membawa sesuatu yang disayanginya, bukan membawa sesuatu yang udah nggak kepake, yang dibuang-buang. Tidak, justru yang itu satu-satunya hidupnya dia berani dia bawa, dia taruh di bawah kaki Tuhan, walaupun ada resikonya. Resikonya mati pasti ya, tetapi engkau lihat Allah itu Allah yang maha besar. Dia tidak melihat roti bundarnya, tapi dia lihat hati yang percaya dan hati yang dapat dipercaya oleh Allah. Kita percaya Allah itu maha besar, apapun bisa. Yang enggak ada bisa jadi ada, yang mati 4 hari bisa hidup lagi, yang 5.000 orang makan juga bisa. Sampai sekarang apapun kita percaya, namanya juga Allah, namanya juga Tuhan. Anak sekolah minggu juga bilang begitu, bukan? Itu sebabnya kita percaya. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita dipercaya oleh Allah untuk sesuatu yang besar? Dan ibu ini bisa. Itu sebabnya dia mengalami sendiri, bukan kata orang. Iya loh, orang-orang begono begini, iya, dia nggak pernah ngalamin. Dan ibu ini mengalami. Oke,
hal pertama, bagaimana kita dapat percaya? Jadi saudara bisa menyimpulkannya sendiri ya. Kalau saya bilang adalah seorang yang berani membawa sesuatu yang paling berharga bagi dirinya, dia taruh di bawah kaki Tuhan, dia sujud, ya dia persembahkan itu seakan-akan seluruh hidupnya, walaupun ada resikonya pasti. Hal yang kedua, kita baca Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan ke-5. Demikian firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Nah, saudara tahu kan? Ini adalah seorang perwira, ya bukan Yahudi, tapi dia percaya. Perwira ini murah hati, ya, karena dia percaya. Jadi ketika ada kebutuhan-kebutuhan rumah ibadah, dia bantuin, nggak sungkan-sungkan gitu ya. Bukannya ada sesuatunya gitu ya, bukan pencitraan gitu, bukan, dia dengan tulus ya. Oke, bantu, ada kebutuhan ini, oke. Sehingga pengurus-pengurus rumah ibadah kenal sama dia. Oh iya, dia berarti seorang perwira yang baik, seorang perwira yang percaya, seorang perwira yang tulus hatinya, seorang perwira yang murah hati. Namun persoalan gak sampai di situ. Suatu ketika hambanya, pesuruhnya sakit, dan terbuktilah perwira ini begitu mengasihi. Bukannya sakit lu ya, udah sono pulang aja kampung, ngapain di sini nyusah-nyusahin. Bukan begitu. Dia pikirin, dia cari jalan. Mungkin sudah berobat, tapi nggak diceritain di sini. Kalau diceritain di sini nih, wow, Alkitab udah tebel nih, bisa tambah tebel aja. Jadi pastinya sudah, pasti berusaha. Sebab ini perwira yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak buahnya. Kalau kita cerita itu seperti hukum mengasihi Allah, itu mah pendeta deh ya urusannya. Tetapi kita di sini aja, nggak usah kemana-mana, ya, nggak usah terlalu banyak tafsiran. Setelah sekian lama makin parah gitu ya, makin parah. Lalu dia datang kepada pengurus-pengurus, lalu dia bilang begini, tolong dong kasih tahu tuh sama Yesus. Kenapa? Itu tuh di rumah ada hambaku sahaya sakit, kesian, demam, aduh makin lama makin berat gitu, tolong deh kasih tahu. Lalu pengurus-pengurus itu bilang, oh ya, baik, wah kan ya tahu sendirilah ya. Lalu dia datang kepada Yesus yang kita baca tadi. Mereka sangat antusias. Dia bilang, Guru, Yesus, yang lain kau tolong, tapi kalau yang ini nih ya, maaf aja nih, ini mah harus. Yesus mungkin bingung kan, ini kenapa lagi? Ini harus, tolong deh. Sebelum Yesus bertanya kenapa, dia udah jawab, sebab ya perwira ini yang seringkali membantu di rumah ibadah. Ya gitu kan bunyinya kan, seperti itu ya. Lalu Yesus bilang, baiklah, aku selesaikan dulu. Ya kan mungkin di Bait Allah atau di mana, nanti kita akan kunjungi. Lalu kita singkatkan, ketika lagi mau mengunjungi nih, udah dekat, si perwira itu buru-buru nyamperin. Dia bilang, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup kau katakan satu patah atau dua patah kata saja dari sini, aku percaya
pasti sudah sembuh. Yesus bilang tuh, iman yang kayak gini nih, ya, belum aku ketemukan nih di dalam umat Yahudi. Cuman satu nih dia nih. Sekarang banyak nggak? Banyak. Sekarang banyak, terutama di GBI Jatinegara tuh, ya, terutama Gereja Betel Indonesia Jatinegara. Woi, itu waktu itu cuman itu doang kata Yesus. Nih yang kayak begini nih baru aku ketemuin nih. Gitu. Oh begitu ya? Ya udah pulanglah. Gitu ya. Pulang. Baru di tengah jalan ada laporan, Tuhan itu hamba saya sudah sembuh. Tiba-tiba udah kejang-kejang begitu, tiba-tiba dia bangun, dia duduk, dia minta makan, gitu ya. Lalu Tuhannya bilang, oh ya, jam berapa, gitu. Kalau nggak percaya baca aja. Lalu si Tuannya ini nih, ya, perwira ini dicocokin, oh benar, ketika Yesus berkata sembuh, di sana sudah sembuh. Hal yang kedua, orang yang dapat dipercaya oleh Allah untuk persoalan perkara besar ialah apa tuh menurut saudara? Kalau menurut saya sih ya, orang yang murah hati, yang tulus, dan tunjukkan hati dan kebaikannya, nggak pelit, biarinin aja deh dia tuh salah dia, sampai suruh dia jadi pendeta, udah bener-bener dia jadi sales ini apa, granit, proyek-proyek gede nanti aku kasih dia jadi pendeta. Sekarang syukurin. Di sini sih nggak ada, di sini nggak ada, ya. Jadi kalau engkau merasa mengasihi Tuhan, bukan berarti langsung kau dipanggil jadi pendeta. Si perwira itu juga hamba Tuhan dan dihargai dan dimuliakan oleh Tuhan. Terakhir, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus bilang sama jemaat di Korintus, dan hari ini Bapak Rasul Paulus juga bilang kepada kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak, Ibu, saudara yang muda, yang tua, semua ingat nih, ya, berdirilah teguh, jangan cepat goyah, jangan cengeng, susah dikit udah cengeng, gitu ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan ada lagi satu lagi, ya, ketika ada kesempatan di mana engkau bisa melakukan sesuatu, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan, entah di dalam gereja, entah di kantormu, entah di tokomu, entah tetanggamu. Jangan kau ngerumpi yang lagi viral-viral, ngerumpilah tentang firman Tuhan. Ketahuilah bahwa apa yang kau sampaikan, kebaikan hatimu dilihat, lalu Tuhan bekerja, lalu mereka diberkati, dan engkau dipercaya kepada Tuhan. Dan dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin sekarang belum, suatu ketika, ya mudah-mudahan sih enggak ya, maaf ya, ketika engkau dalam kepepet, engkau dalam kesulitan, bahkan kau sudah lupa, Tuhan masih ingat saat engkau mengunjungi saudaramu yang sakit. Tuhan masih ingat ketika engkau datang memberikan semangat kepada saudaramu. Tuhan masih ingat
ketika engkau membawa sesuatu di rumah Tuhan, bukan soal besar atau kecil, karena Tuhan lihat hatimu, Tuhan masih ingat. Itu sebabnya perlu, seolah-olah Tuhan bilang, yang ini aku perlu untuk melakukan sesuatu. Jadilah engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami kemurahan, di mana kami bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan kami percaya firman itu adalah berkata untuk kepada kami, kepada setiap kami, persis seperti apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, agar kami terus memandang Engkau, agar kami terus berjalan, agar dunia melihat hati kami, kebaikan kami, sedapat apapun yang kami kerjakan, dan jadikan kami yang dipercaya oleh Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami bersama-sama mengikuti ibadah, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau yang ingin memberkati kami, Engkau ingin menjamah kami, Engkau ingin memberikan kami kekuatan, dan Engkau yang berkata jangan takut, seperti Elia berkata jangan takut. Dan itu adalah perkataanmu kepada setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang dalam usaha mereka di dalam dunia ini, Tuhan kiranya Engkau berkati, tangannya Engkau bubuhi dengan berkat-Mu Tuhan, sehingga apa yang dipegangnya menjadikan berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Dan malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Atau mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan. Engkau akan buka jalan, berikan pekerjaan yang baik, yang cocok dengan hobi dan seleranya, agar mereka bisa mengucap syukur karena Engkau. Anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi Tuhan, percepatkan kelulusan mereka, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, jagai ketika mereka dalam perjalanan. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau menjagai dalam pergaulan, karena anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami, dan Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak-Mu, mantunya sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, seperti janji-Mu, Engkau akan menjagai umat kesayangan-Mu selama di dalam dunia ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami menikmati anugerah-Mu, saat Engkau menjamah kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku berada
beroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Enak guys, mantap Mas Gus.